Oasis, obrolan seputar Islam. Hanya di Start 102,6 FM. Bekerja sama dengan program studi manajemen dakwah STAIN Mandailing Natal. FM Star, serasi suara satu kata penuh makna, pasti selalu di hati. Masih tetap setia bersama program Oasis, obrolan seputar Islam. Baik sahabat Star FM, kita akan melanjutkan kembali diskusi kita dengan narasumber yang masih setia bersama kita, menemani kita. Baik Pak, tadi sempat terputus ya pembahasan kita tentang ulama-ulama Nusantara, khususnya yang berasal dari Mandailing Natal, gitu Pak. Mungkin sahabat Star FM perlu juga mengetahui lebih dalam lagi sebenarnya seberapa jauh Pak ini kontribusi ulama-ulama ini terhadap pembangunan peradaban, khususnya ilmu pengetahuan di masa itu, gitu. Kemudian pengaruhnya dengan saat ini. Mungkin bisa, Pak. Ya, terima kasih Bu. Kita lanjutkan lagi diskusi kita. Saya kira kontribusi ulama-ulama Nusantara kita dahulu itu tidak perlu diragukan lagi, kan? Sudah banyak kajian-kajian, disertasi, jurnal-jurnal berputasi internasional yang ditulis baik itu oleh intelektual Indonesia maupun intelektual dari luar negeri. Nah, terutama pada abad 17-18. Nah, abad 17-18 itu merupakan abad kejayaan ulama Nusantara. 17 ya 17 dan 18 itu. Ya. Nah, itulah yang menjadi kajian dari disertasinya Profesor Azubani Azra, kan? Ketika dia menyelesaikan doktornya di Columbia University. Nah, dari hasil penelitiannya itu menunjukkan bahwa ulama Nusantara kita pada waktu itu memang sangat luar biasa, lagi-lagi sangat produktifnya. Nah, dan ada tradisi intelektual yang dibangun pada saat itu yang barangkali menopang peradaban Islam, bahkan tidak hanya tingkat Indonesia tapi tingkat dunia. Nah, apa itu? Yaitu yang pertama, mereka selain memang cara pandangnya, gagasannya itu moderat, kan, juga kosmopolit, dan juga mereka membangun jaringan dan transmisi keilmuan. Apa itu jaringan? Nah, jaringan itu artinya adalah ulama-ulama kita dahulu itu Nusantara, mereka itu membangun hubungan aktivitas intelektual, ya kan? Dari berbagai daerah ke daerah lain. Kemudian dinamika keilmuan itu terkoneksi. Nah, jadi yang mana proses peluburannya itu berpusat di Haramain, di Mekah, Madinah. Nah, jadi jaringan itu, ya, jaringan intelektual itu hubungan. Kemudian yang kedua, transmisi. Transmisi itu apa? Transmisi itu adalah transmisi keilmuan, yaitu upaya penyebaran gagasan, kan, yang dilakukan oleh para ulama kita dahulu, yang mereka pelajari di Mekah dan Madinah, di Haramain, kemudian diajarkan kepada murid-muridnya. Nah, atau yang disebut dengan sanad, ya. Sanad. Kalau dalam bahasa hadisnya sanad, keilmuannya itu. Nah, inilah misalnya Hasyim Asy'ari. Syekh Hasyim Asy'ari, beliau belajar di Mekah, Madinah, kan, bersama Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Pulang ke Indonesia, murid-murid beliau itu pertama misalnya Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Nah, beliau mengambil sanad keilmuannya yaitu dari Syekh Hasyim Asy'ari. Kemudian terakhir beliau mendirikan Perti, Persatuan Tarbiyatul Islam, atau yang digelar dengan Inyak Candung, nah, kalau di Sumbar. Kemudian juga Syekh Hasan Maksum yang mendirikan Al-Wasliyah, beliau itu adalah murid dari Syekh Hasyim Asy'ari. Nah, itulah yang dimaksud transmisi. Kemudian juga jaringan. Nah, jaringan ulama kita dahulu itu nggak tingkat lokal, tapi tingkat dunia. Jadi antara satu daerah lain, antara satu negara lain itu saling terkoneksi, sehingga tapi pusat peluburannya itu adalah di Mekah, Madinah. Nah, jadi saya bayangkan kalau seandainya pelajar-pelajar Indonesia kita ini, kan, ada 100 orang aja, ulama-ulama yang sekaliber atau yang beda-beda tipis lah, beti lah, kan, dengan ulama, ya beti lah, kan, dengan ulama-ulama kita dahulu, barangkali Indonesia, saya yakin di tahun 2045, di tahun emas, kan, tepatnya satu abad Indonesia ini, barangkali kita akan menjadi pusat peradaban. Ya, pusat peradaban Islam, dan saya yakin itu kalau seandainya kita konsisten. Kita aminkan aja ya Pak. Aminkan. Amin. Bayangkan Bu, pelajar Indonesia kita ini dulu dengan sekarang ini siapa banyak coba?
banyak sekarang. Kalau dulu itu sangat sedikit. Iya. Dan untuk kesana pun susah. Nah, di di Arab Saudi itu mahasiswa kita ada sekitar 2.500. Di Mesir itu hampir 13.000 mahasiswa kita, Bu. Nah, bayangkan kalau seandainya ada 100 orang aja yang sekaliber dengan Syekh Abdul Rauf As-Sinkili, kemudian dengan Syekh Mustafa Husain Al-Mandili, ya kan, Bu? Dengan Syekh Nuruddin Araniri, Syekh Mahfud At-Tarmasi, kemudian Syekh Arsyad Al-Banjari, Syekh Nawawi Al-Bantani, saya kira ke depan orang-orang Timur Tengah itu dan orang Eropa, dunia ini belajar Islamnya bukan ke timur, bukan ke Mesir, ke Arab Saudi, tapi belajar Islamnya itu ke Indonesia. Karena kita ada nilai plusnya, Bu. Kita ini selain Indonesia ini selain negara mayoritas Muslim, kan? Artinya apa? Kita punya identitas khusus kita. Kita adalah negara pluralitas dan negara religiositas. Nah, jadi masalah toleransi, kerukunan, pluralitas beragama kita nggak perlu diajarkan lagi. Kita udah terbiasa hidup dengan keberagaman, kan, Bu? Nah, apalagi ditopang dengan keilmuan yang mapan seperti ulama-ulama kita dahulu. Jadi maka saya yakin, sangat yakin, hakul yakin, kita ke depan nanti akan bisa menjadi pusat peradaban dunia kita. Nah, seperti pada abad 17-18 dahulu, gitu. Baik, Bapak ini kan memang kita sejarah itu akan mencatat ataupun terekam di dalam jejak sejarah itu ketika kita punya karya yang ditulis, gitu kan. Banyak orang yang pintar tetapi ketika dia tidak punya peninggalan dalam bentuk tulisan, dia akan tidak dikenal oleh sejarah meskipun memiliki kontribusi yang besar di dalam sebuah pembangunan masyarakat gitu ataupun peradaban gitu. Nah, ini kan sebenarnya ini yang hilang di dalam masyarakat sekarang, kebiasaan menulis. Padahal zaman dahulu kita tahu bahwa teknologi komunikasi dan informasi itu sangat jauh berbeda dengan sekarang, gitu kan. Tetapi lintasnya mereka nggak hanya lintas Indonesia, tetapi juga udah internasional sampai ke negara-negara Timur Tengah, gitu. Nah, ini bagaimana sebenarnya kita sekarang menanamkan kembali budaya-budaya seperti ulama-ulama dulu, gitu, dengan kebiasaan-kebiasaan menulisnya. Oke, Bu. Saya kira ini, Bu, kita harus mulai dari diri kita sendiri, Bu, kan. Apalagi kita sebagai seorang akademisi, seorang pelajar. Kemudian saya pun mengharapkan mungkin buat masyarakat agar tradisi seperti ini itu harus kita teruskan. Kenapa? Karena seperti kata Pramudia Anantatur, sebodoh-bodohnya orang, kalau dia menulis pasti dia tidak akan hilang dari sejarah. Tapi sepintar-pintarnya orang, kalau dia tidak pernah menulis, maka dia akan hilang dari sejarah. Betul. Nah, jadi inilah yang paling penting. Apalagi kita sebagai dosen ini kan, Bu, ada tugas kita, ya kan, Tridharma Perguruan Tinggi. Betul. Jadi kalau ngajar itu, kalau dosen ini hanya sampingan aja. Yang paling penting itu menulis. Kenapa? Menulis inilah sebagai untuk mengembangkan keilmuan ini, Bu. Kalau kita tidak menulis, maka kita akan mengembangkan keilmuannya ini. Nah, kita bayangkanlah dulu ulama-ulama kita dengan keterbatasan alat, akses dan sebagainya, nggak ada dulu laptop, Bu, kan, nggak bisa copy paste, Bu, kan, dan sebagainya, kan, Bu. Tapi mereka itu luar biasa menghasilkan produk karya-karya yang monumental, yang sampai sekarang ini masih terasa pengaruhnya. Nah, ini pun sangat miris di Indonesia ini, Bu. Kalau kita lihat data dari hasil penelitian, nah, di Indonesia ini jangankan menulis, Bu, ya kan, tingkat literasi pun sangat kurang. Kemudian pun sebuah bangsa, sebuah negara itu kan untuk dilihat maju sebuah peradabannya itu atau tidak itu kan dilihat dari kualitas SDM-nya, Bu, ya kan, sumber manusianya, Bu. Nah, di Indonesia ini, Bu, dokter itu berdasarkan data itu hanya 143 orang per 1 juta populasi. Masih sangat 143 juta, ya 143 orang per 1 juta populasi. Di Indonesia ini populasinya ada sekitar 273 juta orang. Sangat jauh dengan tetangga kita, Bu, dengan Malaysia. Malaysia itu populasinya itu hanya 30 jutaan. Tapi jumlah dokternya itu mencapai 500 orang per 1 juta populasi. Kita hanya 143 ya, orang per 1 juta populasi. Nah, jadi total rata-rata jumlah dokter kita ini hanya sekitar 39.000. Nah,
kalau kita mau sama dengan Malaysia seharusnya 500 kan. Nah, seharusnya jumlah dokter di Indonesia ini sekitar 136.000 gitu. Tapi kita hanya 39 orang. Ini dengan Malaysia, belum lagi kita bandingkan dengan apa? Dengan India bahkan mencapai 1.400. Oke, baik Bapak. Ini sebenarnya bagaimana membangun budaya menulis ini ya untuk intelektual, mungkin dimulai dari tingkat pendidikan yang paling rendah sampai yang paling tinggi gitu kan. Nanti akan kita tanya lagi lebih detailnya setelah jeda iklan berikut ini. Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal melalui Dinas Kesehatan menghimbau masyarakat, khususnya masyarakat Mandailing Natal, untuk melakukan vaksinasi COVID-19 secara lengkap dengan dosis tambahan atau vaksin jenis booster. Vaksinasi melatih tubuh untuk kenal, lawan, dan kebal dari penyebab penyakit seperti virus atau bakteri. Sebelum digunakan vaksin seperti vaksin COVID-19 akan diuji klinik, dipastikan keamanan, khasiat, dan mutunya oleh Badan POM dan para ahli. Tetap memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan secara rutin. Vaksin booster lengkap. Salam sehat. Indonesia pulih, ekonomi bangkit. 102,6 FM Star Serasi Suara, satu kata penuh makna, pasti selalu di hati. Tidak terasa kita akan memasuki sesi terakhir Pak dalam diskusi kita hari ini. Nah, melanjutkan yang tadi Pak tentang budaya menulis tadi, Bapak sudah menjelaskan bahwa ibda binafsih ya Pak, mulai dari diri kita sendiri. Nah, kadang-kadang itu Pak kita udah punya banyak ide, udah banyak yang mau kita tuangkan di dalam tulisan, tapi untuk memulai menulis ini memang berat sekali. Nah, mulai dari diri sendiri itu kan bagian dari faktor internalnya gitu kan Pak. Kira-kira faktor eksternalnya ini apa Pak yang mempengaruhi kita semangat dan motivasi kita besar untuk membuat sebuah karya? Mungkin ulama-ulama kita dulu itu nulisnya itu pun pakai lampu apa namanya, lampu templok ya. Tetapi kemudian bisa menghasilkan karya-karya yang luar biasa yang bisa dinikmati oleh anak cucu kita sekarang gitu kan, memberikan jawaban-jawaban terhadap permasalahan-permasalahan umat gitu ya Pak ya. Nah, ini bagaimana, apa yang bisa kita ambil sebuah pelajaran yang kemudian itu bisa kita internalisasi ke dalam diri kita untuk seperti mereka semangatnya, semangat berkaryanya Pak. Baik, terima kasih Bu. Jadi ini pertanyaan saya kira sangat berat ya. Karena saya kira ini Bu, kita saat ini saya kira tidak kekurangan apapun ya kan, dari segi teknologi semuanya, finansial mungkin Bu, apalagi sekarang dana-dana penelitian pun udah lumayan Bu ya, walaupun belum seberapa, tapi saya kira ini adalah sebuah upaya agar kita termotivasi untuk lebih banyak berkarya, lebih banyak menulis kan. Terkait dengan tradisi menulis kita, tradisi intelektualisme kita ini, saya kira ini terkait dengan spirit Islam kita Bu. Nah, spirit Islam, dan kita kehilangan akar sejarah kita ya kan, sehingga kita ini minder, kita nggak tahu kita bahwa nenek moyang kita dulu itu luar biasa ya kan. Nah, makanya ada salah seorang mufti di kerajaan Sambas namanya Syekh Basuni Imran, itu dia pernah mempertanyakan kepada Syekh Muhammad Rashid Ridha melalui majalahnya Al-Manar di Mesir. Pertanyaannya itu limaza ta'akharal muslimun wa taqaddama khairuhum. Artinya apa? Kenapa umat Islam mundur sedangkan barat maju? Nah, kemudian pertanyaannya ini dititipkan ke salah satu sahabat Syekh Muhammad Rashid Ridha, yaitu Syekh Syakib Arsalan. Dijawab dengan panjang lebar, kemudian dijawab dengan panjang lebar oleh beliau, dijadikan sebuah buku. Judulnya sama, yaitu Limaza ta'akharal muslimun wa taqaddama khairuhum. Jadi inti dari apa permasalahan umat Islam saat ini, kenapa umat Islam ini sangat mundur ketimbang barat, inti sarinya yang saya baca dari buku itu, dari kitab itu, yaitu karena umat Islam meninggalkan nilai-nilai ajaran Islam. Apa itu Bu? Pesan Al-Quran pertama apa? Iqra. Betul. Ya. Sedangkan Barat maju karena mereka dalam tanda kutip mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Nah, Iqra.
Iqra itu dalam tafsir, kalau kita baca dalam tafsir bukan cuma membaca aja, tapi turunannya itu mengkaji, meneliti dan sebagainya, bukan? Nah, inilah spirit Islam itu yang harus kita jalankan. Nah, maka maka tidak heran ketika Syekh Muhammad Abduh ya, salah seorang Grand Syekh Al-Azhar, ketika beliau berkunjung ke negara-negara Eropa, apa kata beliau? Ma ra'aitul muslimin walakin ra'aitul Islam. Saya nggak melihat orang muslim, tapi saya melihat Islam di sini. Nah, artinya apa? Nilai-nilai Islam itu sebenarnya diamalkan oleh orang barat saat ini. Iya. Ya, teknologi, bukan, kemajuan, kemudian kemampuan mereka membaca dan sebagainya, menulis, itu ada di barat. Nah, maka kita saat ini ketinggalan, Bu. Iya. Nah, berarti kan bisa kita ambil sebuah kesimpulan gitu, Pak, bahwa tradisi kita, tradisi intelektual Islam itu kita tinggalkan sendiri gitu kan. Itu masalahnya. Inti dari ajaran Islam itu sebagaimana pesan di dalam Al-Qur'an untuk kita membaca, mengkaji, menulis, itu kita tinggalkan gitu, sehingga memang naskah-naskah itu hanya terputus pada masa sejarah gitu. Belum ada lagi naskah-naskah monumental oleh intelektual Islam yang lahir di era sekarang. Mungkin itu bisa menjadi introspeksi diri, bahan evaluasi bagi kita sendiri yang berkecimpung di dalam di dunia akademis gitu kan. Mungkin sahabat-sahabat Star FM juga nanti yang ingin mengkaji ataupun ingin bercita-cita menjadi seorang ulama bisa kembali membudayakan ajaran Islam, yaitu menulis begitu ya. Wah, terima kasih Pak narasumber. Ini tidak terasa waktu 1 jam telah habis. Dengan diskusi ini saya sendiri banyak sekali mendapatkan pengetahuan baru. Saya yakin juga sahabat Star FM, pendengar setia Star FM juga mendapatkan ilmu-ilmu baru dalam diskusi kita hari ini. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Music on the Paradise Island.